Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 18 tentang keputusan penanaman modal. Dan saya dari Sinta Dwi Karikasari, rekan saya Novitas Sukawati, dan rekan saya satunya Anisatul Mardia. Dan untuk slide selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan. Dan tujuan ini gunakan analisis nilai sekarang bersih untuk keputusan investasi modal yang melibatkan proyek independen. Dan untuk selanjutnya, gunakan tingkat pengambilan internal untuk menilai penerimaan proyek independen. Diskusikan peran dan nilai post-taut. Jelaskan mengapa NPV lebih baik daripada IRR untuk keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek yang saling eksklusif. Konversikan arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak. Dan jelaskan penanaman modal lingkungan manufaktur maju. Keputusan penanaman modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Dan untuk slide selanjutnya, metode pembayaran kembali. Untuk periode pengembalian investasi awal arus kas tahun. Arus kas diasumsikan terjadi secara merata. Untuk slide selanjutnya, metode pembayaran kembali. Untuk tahun ke-1, investasi yang belum dipulihkan awal tahun $100 dengan arus kas $30. Dan untuk tahun kedua, investasi yang belum dipulihkan awal tahun $70.000 dengan arus tahun $40.000. Dan tahun ketiga, investasi yang belum dipulihkan awal tahun $30.000 dan untuk arus kas tahunan mendapat $50.000. Yang diperlukan $30.000 pada tahun ketiga untuk memulihkan investasi. Dan untuk slide selanjutnya, definisi metode pembayaran kembali mengabaikan nilai waktu dari uang, mengabaikan kinerja investasi setelah periode pengembalian modal. Dan untuk slide selanjutnya, payback period memberikan informasi kepada manajer yang dapat digunakan sebagai berikut, yaitu untuk membantu pengendalian risiko yang terkait dengan ketidakpastian arus kas masa depan, untuk membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan, untuk membantu pengendalian risiko keuangan, untuk membantu pengendalian pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Dan untuk slide selanjutnya, tingkat pengembalian akuntansi atau yang disebut dengan ARR. ARR dengan pendapatan rata-rata investasi awal atau rata-rata investasi dengan rata-rata arus kas bersih tahunan dikurangi investasi rata-rata. Dan investasi rata-rata ini memiliki rumus 1 plus S per 2. Dan untuk slide selanjutnya, tingkat pengembalian akuntansi atau yang disebut ARR. Contohnya misalkan beberapa peralatan baru memerlukan pengeluaran awal sebesar $80 dan menjanjikan total arus kas sebesar $120 selama 5 tahun ke depan atau masih masa pakai mesin. Apa itu ARR-nya? Dan dengan menjawab arus kas rata-rata adalah $24, $120, dan penyusutan rata-rata adalah $16 dan $80. Dengan ARR $24 kurangi $16 ditambah $80 dan menghasilkan $8.000 dibagi $80.000 dengan menghasilkan 10%. Untuk slide selanjutnya, metode nilai sekarang bersih.
Brand company telah mengembangkan airport baru untuk komutasi jet tipe Tab portable yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $300. Peralatan produksi yang diperlukan akan berharga $320 dan dapat dijual dalam 5 tahun seharga $40. Selain itu, modal kerja diperkirakan meningkat sebesar $40 dan diperkirakan akan pulih pada akhir 5 tahun. Biaya operasional tahunan diperkirakan sebesar $180. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 12%. Dan untuk selanjutnya, langkah 1 identifikasi arus kas dengan tahun ke 0 peralatan negatif $320, modal kerja negatif 40 dengan total negatif $360. Untuk tahun ke 1 sampai 4 pendapatan $300, beban operasional negatif 180 dengan jumlah $120. Dan untuk tahun ke-5 pendapatan $300 dengan beban operasional negatif 180 dan salvage 40.000. Pemulihan modal kerja 40.000 dengan jumlah $200. Dan untuk slide selanjutnya, langkah 2A analisis NPV dengan tahun ke 0 negatif $360 dan untuk tahun ke 1 $120 dan untuk tahun kedua $120 dan tahun ke 3 $120 dan tahun keempat $120 dan tahun kelima $200 dengan nilai besi sekarang dengan jumlah $117.960. Dengan langkah kedua B ini tahun ke 0 mendapatkan faktor diskon negatif $360 dan tahun ke 1 sampai ke 4 bersih dan total keseluruhan bersih diambil $117.840. Dan untuk slide selanjutnya, metode nilai sekarang bersih. Kriteria keputusan untuk NPV. Jika NPV sama dengan 0, hal ini menunjukkan 1. Investasi awal diperoleh kembali. Dan 2. Tingkat kembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali. Dengan demikian, titik impas telah tercapai. Dan kami tak acu terhadap proyek tersebut. Faktor-faktor PV yaitu 1 kurangi (1) ditambah R buka tutup kurung R tarif periode N sama dengan jumlah periode. Dan kriteria keputusan untuk NPV. Jika NPV kurang dari 0, maka hal ini menunjukkan 1. Investasi awal telah diperoleh kembali. 2. Tingkat pengembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali. 3. Pengembalian lebih dari 1 dan 2 telah diterima. Oleh karena itu, airport harus diproduksi. Untuk asumsi investasi ini, model NPV mengasumsikan bahwa seluruh arus gas yang dihasilkan oleh suatu proyek segera diinvestasikan kembali untuk memperoleh tingkat pengembalian yang diperlukan sepanjang umur proyek. Untuk selanjutnya, tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal atau yang disebut dengan IRR adalah tingkat diskonto yang menetapkan NPV proyek sebesar 0, jadi P sama dengan I untuk IRR.
Contoh, sebuah proyek memerlukan investasi $10.000 akan menghasilkan $12.000. Setelah 1 tahun, berapakah IRR-nya? Dengan jumlah $12 dibagi 1 ditambah I sama dengan $10 itu dengan menghasilkan 1 ditambah I sama dengan 1,2, I sama dengan 0,20. Dan untuk kriteria keputusan ini, jika IRR kurang dari biaya modal, proyek tersebut harus diterima. Jika IRR biaya modal penerimaan atau penolakan adalah sama. Jika IRR lebih dari biaya modal, proyek tersebut harus ditolak. NPV dibandingkan dengan IRR, ada dua perbedaan utama antara nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal. Yaitu satu, NPV mengasumsikan arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Sedangkan metode IRR mengasumsikan bahwa arus masuk diinvestasikan kepada tingkat pengembalian internal. Kedua, NPV mengukur profitabilitas suatu proyek dalam dolar absolut, sedangkan metode IRR mengukurnya dalam persentase. Untuk slide selanjutnya, NPV dibandingkan dengan IRR. Contoh, perusahaan Beatle, pendapatan tahun $179,460, $239,280, biaya operasional tahunan $119,460, $169,280. Peralatan dibeli sebelum tahun ke-1. Untuk slide selanjutnya, NPV dibandingkan dengan IRR. Tahun ke-0, desain A mendapatkan $180 negatif dan desain B negatif $210. Dan untuk tahun ke-1, desain A memiliki 60.000 dan desain B memiliki 70.000. Dan hingga tahun ke-2 sampai ke-5, desain A dan desain B memiliki 60.000 dan 70.000 masing-masing. Desain A analisis NPV. Tahun ke-0 negatif 180 dengan arus kas 1.000 dan faktor diskon 180.000. Dan tahun ke-1 sampai hingga ke-5, arus kas memiliki 600.000 dengan faktor 3,605, 216, 300 dengan nilai sekarang bersih $36.300. Untuk slide selanjutnya, NPV dibandingkan dengan IRR, yaitu diskon sama dengan investasi awal per arus kas tahunan dengan jumlah $180 per 60 menghasilkan 3.000. Dari tampilan 18B negatif 2 DF 3.000 selama 5 tahun, IRR mendapatkan 20%. Desain B analisis NPV tahun ke-0 menghasilkan negatif 210 dengan arus kas 1.000 dan faktor diskon negatif 210. Dan tahun ke-1 hingga ke-5, arus kas mendapatkan 70 dengan faktor diskon 252, 350 rupiah dengan nilai sekarang bersih 42.350 dolar. Untuk slide selanjutnya, NPV dibandingkan dengan IRR. Dengan
investasi awal per arus kas tahun sama dengan $210 per 70 sama dengan 3.000. Dari tampilan 18B per negatif 2, DF 3.000 selama 5 tahun IR 20%. Untuk slide selanjutnya, menyelesaikan perkiraan inflasi. Tanpa penyesuaian inflasi, tahun ke-0 negatif 5 juta dengan arus kas 1.000 dan faktor diskon negatif $5 juta. Dan untuk tahun ke-1 mendapatkan arus kas 22.900.000 dengan faktor diskon 4.431.200. Dan untuk nilai bersih sekarang menjadi total negatif $568.800. Dengan menyelesaikan evaluasi, tahap selanjutnya tahun ke-0 mendapatkan negatif 5 juta dengan arus kas 1.000, faktor diskon negatif $5 juta. Dan untuk slide selanjutnya, arus kas operasi setelah pajak pendekatan pendapatan. Arus kas setelah pajak pendekatan bersih setelah pajak ditambah pengeluaran non-tunai. Contohnya, pendapatan dengan hasil $1 juta dikurangi biaya operasional 600, pendapatan sebelum pajak 400, dikurangi pajak penghasilan 136, pendapatan bersih $264. $100 adalah depresiasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kriteria keputusan untuk NPV, yang dimana jika NPV sama dengan 0, hal ini menunjukkan yaitu 1. Investasi awal telah diproses kembali. 2. Tingkat pengembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali. Dengan demikian, titik ampas telah tercapai pada proyek tersebut. Di sini ada annuity yang dimana P faktor yaitu sama dengan 1 dikurangi dalam tutup kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat dikurangi N dibagi R, yang dimana ini adalah rumus, dan R yaitu sama dengan rate periode, N sama dengan number of periode. Oke. Jika NPV-nya lebih dari 0 sama dengan 1. Investasi awal telah diperoleh kembali. 2. Tingkat pengembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali. 3. Pengambilan lebih dari 1 dan 2 telah diterima. Oleh karena itu, aircon harus diproduksi. Di sini saya asumsikan bahwa referensiasi model NPV mengasumsikan bahwa seluruh arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek secara diinvestasi kembali untuk memperoleh tingkat pengembalian yang diperlukan sepanjang umur proyek. Tingkat pengembalian internal yaitu atau yang disebut tingkat internal atau disebut IRR adalah tingkat diskonto yang menetapkan NPV proyek tersebut sebesar
0. Jadi P sama dengan I untuk IRR. Contoh, sebuah proyek memerlukan investasi sebesar 10 US dollar dan akan menghasilkan 12 US dollar. Setelah 1 tahun berapa IRR-nya? Di sini kita menggunakan NPV. Di sini akan menetapkan NPV proyek sebesar 0. Jadi P sama dengan PI. Di sini 12 US dollar dibagi IRR tambah dibagi 12 US dollar dibagi 1 tambah I sama dengan 10 US dollar. 1 tambah I sama dengan 1,2. I sama dengan 0,20. Di sini ada kriteria keputusan yang dimana jika IRR lebih dari biaya modal maka proyek tersebut harus diterima. Yang kedua, jika IRR sama dengan biaya modal atau penerimaan atau penolakan adalah sama. Jika IRR kurang dari biaya modal, proyek tersebut harus ditolak. Di sini ada NPV dibandingkan dengan IRR. Di sini ada dua perbedaan. Pertama, antara nilai sekarang nilai bersih dan tingkat pengembalian internal. Yang dimana pertama yaitu MPV mengonsumsi arus kas masuk diinvestasi kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan, sedangkan metode IRR mengasumsikan bahwa arus kas masuk diinvestasi kembali pada tingkat pengembalian internal. Yang kedua yaitu MPV, mengukur profitabilitas suatu proyek dalam dolar absolut, sedangkan metode IRR mengukur dalam persentase. MPV dibandingkan dengan IRR, di sini ada sebuah contoh, di mana contoh ini perusahaan Bitly, yang dimana untuk pendapatan di sini ada desain A dan desain B, yang dimana pendapatan tahunan untuk desain A sebesar 179,460 US dollar, sedangkan untuk desain B yaitu 239,280 US dollar, dan biaya operasional untuk desain A 119,460, untuk desain B yaitu 169,80. Untuk peralatannya dalam kurung dibeli sebelum 1 tahun, dimana untuk desain A 180.000, untuk dan desain B 210. Di sini masing-masing 5 tahun. Di sini ada NPV yang dimana selama 5 tahun yaitu untuk desain A yaitu 180 dan desain B 210, yang dimana 110 itu dari hasil ini ya, bisa dilihat ya, 180 untuk desain A 5 tahun dan desain B 210. Di sini kita masukkan ke dalam cash flow pattern, yaitu untuk desain A 180 dan desain B 210, yang dimana untuk tahun pertama yaitu desain A 60 dan desain B 70, dan tahun kedua yaitu 60.000 dan desain B 70.000, dan begitu seterusnya. Desain A NPV analisis yaitu cash flow, yaitu di sini kita masukkan yaitu 180 dan diskon faktornya 1000. Percent value-nya yaitu 180.
untuk tahun pertama dan sampai tahun kelima yaitu cash flow-nya 60.000 dan diskon faktornya yaitu 306,5, persen nya 216.300, yang dimana kita kalikan ya, 60.000 dikali 306,5 dan hasilnya 216.300. Kita kurangi yaitu uh, 3, kita kurangi hasilnya 36,300 untuk net present value-nya. Di sini ada IRR yang dimana IRR analisis yang mana diskon faktor sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan yang dimana 180 dibagi 60.000 sama dengan 3.000. Untuk front efficiency exhibit 18B dikurangi 2 dan DF-nya sama dengan 3.000 untuk 5 tahun. Jadi IRR-nya yaitu sebesar 20%. Untuk desain B yaitu 210 diskon faktornya 1000, present value-nya 210 US dollar. Untuk 1 tahun sampai 5 tahun cash flow-nya 70.000, diskon faktornya 3.605, persen value-nya 252,360 dikurangi, jadi hasilnya 42,350 untuk net present value. Dan IRR-nya yaitu ya 210 dikurangi 70.000 sama dengan 3.000. DF-nya yaitu 3.000 untuk 5 tahunnya. Jadi IR-nya sama dengan 20.000. Yang dimana forecast investor yaitu current investor adjustment yaitu 0, 5 cash flow-nya 5 juta, diskon faktornya 1.000, cash flow-nya 5 juta US dollar. Untuk 1 sampai 2 tahun cash flow-nya 2.900.000. Untuk diskon faktornya yaitu 1.528. Untuk present value-nya 4.431.200, sama hanya NPV yang dimana kita kalikan dan present-nya dikurangi, jadi hasilnya 568.800 untuk net present value. Dan untuk P-nya yaitu 0, 5 juta seperti yang ditulis. Untuk diskon faktornya 1.000, present value-nya 5 juta, yang dimana untuk tahun pertama 3.339 dan faktor diskonnya yaitu 0,833, hasilnya 2.708.0,55. Dan tahun kedua yaitu 300,8335 250 dan diskon faktornya yaitu 0,694. Untuk persen value-nya 261,6166 dan hasilnya yaitu 439,7119 untuk net profit-nya. Di sini ada arus kas operasi setelah pajak dengan pendekatan pendapatan yang dimana ada arus kas setelah pajak sama dengan pendapatan bersih setelah pajak ditambah pengeluaran non tunai. Contoh pendapatan di sini dikurangi biaya operasional, di mana 1 juta US dollar, sedang dikurangi biaya operasi 600.000, ketemu 400.000 US dollar. Untuk pendapatan sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan 136.000, totalnya 264
64.000 untuk pendapatan bersih yang di sini ada NP yang dimana depresiasinya yaitu 1.000, arus kas setelah pajak yaitu 264, hasil net income-nya ditambah depresiasinya 1.000 US dollar, hasilnya yaitu 364 untuk arus kas setelah pajak. Di sini ada pendekatan dekomposisi yang dimana pendapatan tunai setelah pajak yaitu sama dengan satu dikurangi tarif pajak dikali pendapatan tunai. Untuk arus tunai setelah pajak yaitu 1 dikurangi tarif pajak dikali pengeluaran tunai. Untuk penghematan pajak yaitu tarif pajak dikali pengeluaran non tunai, di mana total kas operasi sama dengan pendapatan tunai setelah pajak dikurangi pengeluaran tunai setelah pajak ditambah penghematan pada pajak atas pengeluaran non kas. Di sini ada contoh yang dimana pendapatan 1 juta US dollar dan pengeluaran tunai 500 US dollar dan depresiasinya yaitu 100.000 US dollar. Untuk tarif pajaknya 34%, yang dimana pendapatan tunai setelah pajak yaitu 1 dikurangi tarif pajak 0,34% dibagi 1 juta US dollar sama dengan 660 US dollar dikurangi biaya tunai setelah pajak yaitu 1 dikurangi 304% dibagi 500.000 US dollar. Jadi hasilnya 330. Untuk terus ditambah untuk penghematan pajak pengeluaran non tunai yaitu 34% dikali 100.000, hasilnya 34.000. Di sini hasil dari ini akan dijumlah yaitu hasilnya dengan total 364. Untuk depresiasi untuk efek perlindungan pajak yaitu penyusutan adalah pengeluaran non kas dan bukan merupakan arus kas. Namun penyusutan pendapatan perlindungan tidak dikenakan pajak dan dengan demikian menciptakan arus kas masuk yang setara dengan penghematan pajak. Asumsikan pada awal bahwa undang-undang perpajakan tidak mengizinkan pengurangan penyusutan untuk menghasilkan kena pajak jika sebuah perusahaan memiliki 300 US dollar dan depresiasinya 100.000 US dollar. Kami memiliki laporan terdapat pada CD33. Di sini ada arus kas. Di sini laporan yang dimana arus kas operasi bersih yaitu 300.000 dikurangi depresiasi karena tidak ada depresiasi kita dianggap 0. Penghasilan kena pajak yaitu sebesar 300.000 dikurangi pajak penghasilan yang dimana tarif pajaknya yaitu 34%, hasilnya yaitu 102 dan ketemunya hasilnya yaitu untuk hasil net income-nya yaitu 198 US dollar. Sekarang kita asumsikan bahwa undang-undang perpajakan memperbolehkan pengeluaran depresiasi yang CD33 merupakan larangan atau tidak diizinkan
untuk menggunakan depresiasi. Dan di sini kita asumsikan bahwa kita menggunakan pengurangan depresiasi, yaitu untuk arus kas operasi bersih, untuk operasi bersih yaitu 300 ribu US dollar, dikurangi depresiasinya yaitu 100 ribu, hasilnya yaitu 200 ribu US dollar, dikurangi pajak penghasilnya yang dimana 34% sama dengan min 68 ribu US dollar, dan ketemu net income-nya yaitu 132. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang MICRS Depreciation Rate, di mana nilai ekonomis dari depreciation rate ini ada 3 kelas. Yang pertama, yang paling pendek nilai ekonomisnya adalah 3 tahun, yaitu most small tools. Kemudian dilanjutkan dengan kelas kedua, yaitu 5 tahun, seperti mobil, light trucks, computer equipment. Kemudian yang kelas ekonominya paling tinggi adalah 7 tahun, seperti mesin dan juga office equipment. Kemudian yang selanjutnya tentang beberapa hal mengenai depresiasi, di mana ketika suatu barang dibeli pada awal tahun, maka dia akan dapat diklaim depresiasinya hanya 6 bulan setelahnya atau setengah tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya kita langsung saja ke ada sebuah kasus di mana sebuah perusahaan membeli sebuah mobil pada tanggal 1 Maret 2003 dengan harga $20.000. Nah, kemudian diketahui tentang ini annual depreciation-nya berarti per tahunnya adalah $4.000. Nah, kemudian yang selanjutnya diketahui ya ini dibagi 5 karena sesuai dengan nilai ekonomis sebuah mobil yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, mobil memiliki nilai ekonomis 5 tahun. Kemudian yang selanjutnya ini bisa dilihat lebih lengkapnya, ada tahunnya dimulai dari 2003 dan diakhiri dari 2008. Kemudian di sini memang ada dari 2003 sampai 2008 memang ada 7 ya, tapi ini bukan 7 tahun melainkan 5 tahun, di mana pada 2003 dan juga 2008 4.000 ini nilainya itu tidak semuanya 4.000, di mana karena tadi perhitungannya adalah dari mulai 1 Maret, pada 2003 yang dapat diklaim hanya ini half year amount. Kemudian yang terakhir juga pada 2008 yang dapat diklaim adalah hanya setengahnya saja. Namun pada 2004, 2005, 2006 sampai dengan 2007 itu nilainya tetap di $4.000. Kemudian kita akan lanjut. Nah, di sini ada contoh dari MICRS method. Di sini juga sudah diketahui mengenai percentage of cost-nya atau harganya. Kemudian selanjutnya, ini yang selanjutnya dari tadi ya, ini memakai S per L tadi. Nah, di sini adalah tahunnya, yang kemudian ini depresiasinya sesuai dengan tadi, yang pertama 2000 dan yang terakhir adalah 2000 juga. Dan di sini terdapat tax rate itu ini 0,40. Dan kemudian diskon faktornya itu yang ini, mohon maaf ini mungkin agak menggeser ya, agak tergeser untuk bilangannya, dimana untuk diskon faktor ini bisa dihitung berdasarkan dari tax rate-nya. Jadi akan ada rumus untuk menghitung diskon factor ini, yaitu 1/1 plus
R-nya ini kemudian tutup kurung dan dipangkatkan dengan sesuai tahunnya. Maka nanti hasilnya akan ini, semuanya ini 0,909. Nah, kemudian jika sudah nanti akan muncul hasil ini 5.788 dolar seperti itu. Kemudian di sini ada yang sebenarnya ini sama seperti tadi ya, yang sesuai dengan tabel yang warna pink tadi pada awal. Nah, kemudian sama juga tax rate-nya sudah diketahui ya, 0,40 atau 40%. Untuk menghitung diskon faktornya sama seperti tadi, yaitu 1/1 plus rate-nya ini 0,40 dan kemudian dipangkatkan dengan sesuai tahunnya, maka akan muncul harga-harga ini. Maksudnya muncul diskon faktor ini, DF-nya. Kemudian jika sudah, maka nanti akan dijumlahkan dan ini net present value-nya sudah ketemu. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini adalah sama. Contoh yang baik, untuk yang selanjutnya ini ada contoh soal lagi ya teman-teman untuk present value-nya. Diketahui ada ini present of value $100 per year annuity. Jadi untuk contoh soal kali ini kita juga disuruh untuk menghitung DF-nya, dimana kita sudah bahas juga untuk menghitung DF yang tadi. Nah, di sini ada cash-nya. Cash-nya ini $100 dari tahun pertama ke tahun ketiga. Kemudian ini DF-nya yang telah dihitung, dan untuk yang ini tinggal mengalihkan saja ya, 100 kali 0,893 sama dengan berikut, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya $240,20. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.